Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya pujian penyembahan kami dan doa-doa kami ini menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Dan kami percaya di atas puji-pujian kami Allah bertakhta. Dan kami memohon kepadamu Tuhan, kuduskan kami semua, sucikan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari. Dan kami memohon kepadamu Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia gelap ini, dan roh-roh jahat di udara yang ingin mengganggu, yang ingin merongrong, yang ingin mencuri firman-Mu, kami sehati mengikatnya dalam nama Yesus Kristus, menolak, menghancurkannya, mengusir kuasa kegelapan itu dalam nama Yesus Kristus. Dan kami putus sangkalkan komunikasi roh-roh jahat itu dalam nama Yesus Kristus. Bahkan sesuai dengan Ibrani 12 ayat 29, Allah kami adalah api yang menghanguskan. Oleh karena itu semua kuasa-kuasa kegelapan itu kami ikat dalam nama Yesus Kristus. Kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan dalam nama Yesus Kristus, dan mereka menjadi api. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati semuanya. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 27. Agak panjang. Mungkin tadi pagi belum ada yang membaca firman Tuhan. Sekarang kita baca satu pasal. Haleluya. Ada berapa orang yang baca firman tadi pagi? Yang baca aja, yang baca 10 orang saja. Berarti yang tidak baca 420 orang. Hebat. Haleluya. Baca firman-Nya. Amin. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang kita mendengarkan suara Tuhan itu, firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat pertama sampai dengan 27. Daud dan Batseba. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringan yang lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi.
perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumah dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyuruh dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud, demikian Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan minum dengan dia, dan Daud membuatnya malu. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara. Dari anak buah Daud juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek di Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Teres? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata juga kepada hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu
Dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang memakan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatimu. Ketika di dalam istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Enak kan baca firman? Haleluya. Biarlah semuanya ini menjadi hobi kita, menjadi kesukaan kita untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh pesat. Kalau tidak baca firman Tuhan, imannya akan melorot terus. Saudara yang berkati, kisah ini adalah kisah Daud dan Batseba dan kisah orang Israel yang berperang melawan musuh mereka Bani Amon, di mana Bani Amon ini adalah salah satu penduduk di tanah Kanaan. Harus dibasmi mereka semua karena mereka adalah orang-orang fasik yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk membunuh mereka semuanya supaya orang Israel tidak terpengaruh dengan dosa-dosa orang fasik itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biasanya dikatakan di akhir tahun akan ada pertempuran, akan ada peperangan. Dan peperangan ini dikomandoi biasanya oleh Daud. Karena sebelumnya Daud ini adalah orang yang hebat, perkasa. Dia dapat mengalahkan orang kuatnya Filistin, yaitu Goliat. Ketika dia mengumbankan batu, maka batu itu menancap di jidatnya Goliat dan Goliat itu mati. Peperangan demi peperangan dilakukan oleh Daud dan Daud tetap keluar sebagai pemenang karena Allah menyertai dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika di akhir tahun itu mereka mengadakan peperangan, tetapi Daud tidak mengikuti peperangan itu. Yang dia perintahkan adalah Yoab untuk berperang melawan Bani Amon. Dan dikatakan seketika peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat tidurnya, maka dia melihat seorang wanita sedang mandi. Ya, ini bukan dongeng, ini benar-benar terjadi. Jadi seharusnya dia melakukan peperangan. Peperangan arti rohaninya yaitu mengusir kuasa kegelapan dengan berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tetapi Daud tidak melakukan itu, justru dia tidur. Ketika dia bangun dari tempat tidurnya,
Bahkan ketika dia tidur, di situ roh jahat sudah mengintai dia. Kalau saudara tidak melakukan peperangan rohani, doa, pujian, penyembahan, tidak baca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan itu, maka iblis sedang mengintai. Pertama-tama yaitu ketika tidak melakukan peperangan rohani, maka roh yang hinggap padanya yaitu roh mengintip perang mandi. Yang sudah pernah mengintip perang mandi, minta ampun kepada Tuhan hari ini. Pernah kan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah dia lihat orang yang mandi, namanya Batseba, istrinya Uria. Lalu dia perintahkan ajudannya, pembantunya, untuk memanggil Batseba, perempuan cantik itu, istrinya Uria. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau melihat seorang wanita, sudah timbul keinginanmu untuk menginginkan dia. Baru timbul keinginan, belum berbuat apa-apa, kata firman Tuhan, engkau sudah berdosa di dalam hatimu. Makanya jangan mikir-mikir yang tidak-tidak. Kalau memang cantik dia, cantiklah dia, itu berkat buat dia. Saudara pun ganteng, saudara pun cantik. Saudara yang diberkati, inilah akibat daripada orang yang tidak berdoa, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan dan berpuasa. Gampang dirayu oleh kuasa kegelapan itu. Dari mata turun ke mulut. Mengapa? Karena ketika dia lihat, maka keluar dari mulutnya, panggillah Batseba. Ya, akhirnya dia tidur bersama Batseba. Maka terjadilah perzinahan. Ketika seseorang tidak memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, tidak berdoa, tidak baca firman, tidak merenungkan firman Tuhan itu, maka apa yang terjadi padanya? Terpengaruh dengan roh perzinahan. Kalau saudara tidak memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, engkau tidak memberi dirimu dibaptis, karena engkau mengeraskan hatimu. Tetapi ketika engkau memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, Roh Kudus memberikan pengertian kepadamu apa artinya baptisan. Salam kiri kanan, katakan, marilah kita mengerti baptisan. Dan dia membasuh dirinya dari kenajisannya, si Batseba. Dan dia pulang ke rumahnya, mulak tujabu, mangabuli banobo, go home, go back. Beberapa waktu setelah itu, maka Batseba menyuruh orang kepada Raja Daud bahwa dia hamil, dia mengandung. Kurang lebih itu 2 bulan. Kalau tidak mengalami menstruasi, maka itu setelah terjadi. Itulah jahatnya iblis itu menjatuhkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus memberikan iman
kepada kita untuk membaca firman, berdoa, mengadakan peperangan rohani. Peperangan rohani itu kita lakukan setiap hari. Usir kuasa kegelapan roh jahat itu. Iblis bisa masuk dimanapun, di panca indera, di mata, di pendengaran, di mulut, dan lain sebagainya, di HP, di WA. Iblis mempergunakan alat-alat yang digunakan oleh manusia pada saat ini. Lalu setelah diberitakan kepada Daud bahwa Batseba telah mengandung, maka diperintahkannya lah Yoab, panglima perang, untuk memerintahkan Uria, suami Batseba, untuk pulang menghadap Raja Daud. Dan pulang dan berkata kepada Daud, berkata kepada Uria, bagaimana keadaan pasukan, bagaimana keadaan peperangan, dan bagaimana panglima perang Yoab. Dan dilanjutkannya, basuhlah kakimu, pulanglah ke rumahmu, makan minum bersama istrimu dan tidur bersama dengan istrimu. Artinya roh kemunafikan, roh berpura-pura baik telah hinggap di dalam hidup Daud. Bukankah sekarang juga di zaman kita ini pura-pura baik? Ada udang di balik perkedel, ada udang di balik batu. Haleluya. Colek dulu bilang, jangan ada udang di balik batu. Kalau mau makan udang, makan aja udangnya. Kalau mau makan perkedel, makan aja lah perkedelnya. Ya. Perkedel itu enak. Haleluya. Dosa enak sekejap, tapi selama-lamanya di neraka. Roh munafik, pura-pura baik. Ya, apa yang dikatakan oleh Daud supaya dia tidur bersama istrinya, dia tidak mau. Dia tidur di pintu gerbang istana bersama-sama dengan orang-orang lain. Dan dilaporkanlah kepada Daud bahwa Uria tidur di pintu gerbang, dan baik tambah kemunafikan Daud dengan memberikan hadiah kepada Uria untuk menutup mata suami Batseba, karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Dan ditanya oleh Daud kepada Uria, mengapa engkau tidak ke rumahmu? Dan jawaban Uria itu kepada Daud di ayat yang ke-11 pasal 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang, memaksakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu.
Uria jauh lebih baik dari Daud. Karena Uria menghormati Tuhan. Dan dikatakannya di sini, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Uria adalah tindakan-tindakan pengabdian kepada Allah dan kesetiakawanannya kepada teman-temannya yang sedang di dalam medan pertempuran, dan kesetiaannya kepada Dia. Dan dikatakan, demi hidupnya Tuhan, maka tidak aku melakukannya. Saudara, marilah kita menjauhkan roh-roh jahat di dalam hidup kita. Kita lawan, kita mengadakan peperangan. Bagaimana kita mengadakan peperangan? Tuhan telah memberikan kuasa kepada saudara. Kuasa dari surga. Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan kuasa itu diberikan kepada saudara yang berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus Kristus. Mereka berbahasa baru bagi mereka. Mereka memegang ular, bahkan meminum racun maupun mereka tidak celaka. Mereka menumpahkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Peperangan kita terhadap penyakit, peperangan kita terhadap godaan-godaan setan, peperangan terhadap narkoba, peperangan kepada pergaulan bebas, peperangan terhadap kejahatan. Dia merencanakan yang jahat, perencanaan pembunuhan. Setelah roh pura-pura baik tadi, roh munafik, maka roh yang menghinggapi Daud, yaitu pembunuhan. Seharusnya Daud pada waktu itu meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi karena dia tidak melakukan peperangan rohani, tidak berdoa menurut ayat ini, tidak ada doanya sama sekali. Justru dia merencanakan pembunuhan, mengirim surat kepada Uria, kepada Yoab, supaya Uria ditempatkan paling depan ketika berperang. Dan ketika melawan musuh-musuh dengan peperangan yang begitu hebat, maka Yoab, engkau mundur, biarkan Uria mati. Dan apa yang diperintahkan oleh Raja Daud kepada Yoab dilakukannya, dan matilah Uria. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adakan terus peperangan tiap hari. Salah satu peperangan yang kita harus lakukan baca firman. Amin. Saya tanya tadi berapa orang yang baca firman pagi ini? Tidak lebih dari 10 orang. Bagaimana kita mengadakan peperangan rohani kalau tidak tahu firman? Untuk menghadapi musuh-musuh kita harus pakai peluru. Berperang pakai peluru. Berperang pakai senjata, yaitu firman Allah. Berperang dengan perang pedang roh, yaitu firman Allah. Iblis lari kalau engkau pakai peluru pedang, yaitu firman Allah. Kalau orang yang sedang dirasuk setan, engkau doakan dia,
Lalu dia bilang, kau anak hantu juga. Saudara bilang apa? Halo? Kalau iblis menuduh engkau sekarang di depan orang yang kerasukan, dia bilang, kau anak hantu, berani-berani kau usir hantu. Kamu kan hantu. Saudara bilang apa mereka? Pakai firman Tuhan. Bilang sama dia, 1 Yohanes 4 ayat 4, aku berasal dari Allah, aku adalah anak Allah, aku mengalahkan nabi-nabi palsu dan roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Aku anak Tuhan. Amin. Iblis. Jadi harus baca firman, itu senjata kita. Haleluya. Iblis tahu firman. Makanya waktu Yesus mau disesatkannya, dikatakannya, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menatang kaki dan tidak terangkut kepadamu. Didahului ada tertulis. Di mana dia? Dia tahu firman di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Kalau iblis tahu firman, tapi orang Kristen tidak tahu firman, maka diobok-obok oleh setan. Kalau saudara sakit, maka engkau mengadakan peperangan rohani sendiri, maka engkau sembuh. Tinggal engkau tumpang tangan di perutmu yang mulas dan sakit. Masih muda, bilang aduh, asam lambung. Masih umur 17, 18, 20 asam lambung. Itu kerjaan iblis. Tinggal dengan kau keluar. Sakit perut, asam lambung dalam nama Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, oleskan minyak kepada orang sakit dan yang sakit itu sembuh dan kuasa kegelapan lari daripadanya. Firman Tuhan Markus 6 ayat 12 dan 13. Jadi banyak baca firman, baca. Gak usah banyak-banyak. Kalau belum bisa 5 pasal 1 hari, ya, baca pagi 1 pasal, 2 pasal siang, 3 pasal sore hari. Jangan lewatkan waktu hanya untuk nonton TV. Nonton TV tidak menyelamatkan engkau. Facebook tidak menyelamatkan engkau. Enggak. Instagram, maaf. Enggak menyelamatkan engkau, saudara. Internet, enggak. Boleh saudara pakai itu, tapi firman Tuhan tidak. Amin. Saya harus menyampaikan ini. Alat medsos ini. Karena itu yang menyesatkan pada hari-hari. Mau politik dia, mau hukum, mau apapun. Karena itu tidak bisa dibentuk. Tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita. Amin. Orang sekarang anak kecil udah bisa memainkan. Opa-opa nggak bisa. Cucu-cucu yang hebat. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan dilaporkanlah kepada Daud kematian Uria. Apakah Uria menyesal? Dengan sukacita mati mau. Bahasa Nias. Apa bahasa Nias? Wah, orang Nias nggak tahu bahasa Nias. Mati mau. Mati ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Dia senang. Dikatakannya itu sudah biasa dalam peperangan, pedang memakan itu dan ini. Ya, kuatkan hatimu, jangan sebal hatimu dengan kejadian ini. Biarkan aja Uria mati. Mengapa? Senang dia mati Uria karena otaknya kotor pada waktu itu. Karena dia mau mengambil Batseba menjadi istri keberapa. Haleluya, saudara. Jadi yang dilakukannya adalah pelanggaran di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-27 itu. Setelah lewat waktu 26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya. Setelah waktu berkabut Batseba, maka Daud memanggil Batseba dan menjadikan Batseba menjadi istrinya. Dan dikatakan di ayat yang ke-27 itu, apa yang telah dilakukan oleh Daud jahat di mata Tuhan. Dosa yang kita lakukan, dosa apapun, jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan lagi buat dosa, minta ampun kepada Tuhan pada hari ini, agar saudara tidak mengalami kutuk-kutuk. Karena kutuknya luar biasa di sini. Dikatakan Tuhan menegur Daud melalui Natan. Di ayat yang ke-9 pasal 12. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Dikatakan di sini, mengapa engkau menghina Tuhan? Perbuatan jahat, perbuatan dosa adalah penghinaan terhadap Tuhan. Dia berzina, dia membunuh, dia menipu, dia mencuri istri orang. Sesuai dengan Keluaran 20 ayat 13 dan ayat sampai 17. Dia langgar. Mengapa dia dikatakan dia menghina? Bahasa Ibraninya yaitu bazah. Bazah artinya memandang rendah. Daud memandang rendah kepada Allah. Daud memandang remeh kepada Allah. Daud tidak mementingkan Tuhan. Saudara yang diberkati, marilah kita sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan supaya kita tidak meremehkan firman Tuhan, tidak meremehkan hak. Kalau kita tidak mau memberi diri dibaptis, itu sedang engkau remehkan Tuhan. Dia memberi contoh kepadamu untuk dia dibaptis supaya engkau dibaptis. Apa yang kita siapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita tenggelam dengan dosa? Marilah kita minta ampun kepada Tuhan, karena semuanya kita pernah berdosa dan kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan buat dosa lagi.
minta ampun ya kepada Tuhan. Kita minta ampun ya kepada Tuhan. Haleluya, luar biasa. Mungkin engkau pernah bertanya-tanya sama arwah atau cuci wajahmu di atas kuburan. Ya, nggak ada di Alkitab itu cuci wajah di kuburan. Minta ampun kepada Tuhan. Mungkin engkau bilang supaya dia tidak datang lagi di rumah. Nggak akan datang lagi. Orang mati. Karena Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 8. Hubungan orang mati tidak ada lagi dengan hubungan orang hidup. Tidak ada kasih lagi, tidak ada kesan, tidak ada sukacita dan lain sebagainya. Nggak usah cuci wajahmu di atas kuburan. Tinggal engkau bilang goodbye. Makanya kuburan bapakku ibuku nggak ada pugar-pugar. Orang bangga memugar kuburan seperti di salibnya sebesar pintu gereja. Susah membedakan mana kuburan, mana gereja. Ya, di Pulau Nias susah. Bahkan di depan gereja ada kuburan, dibangun kuburan di situ. Lebih bagus kuburan daripada gereja. Sampai orang bule yang datang, kalau sudah ada kuburan di depan gereja, bagaimana Tuhan Yesus masuk di dalam gereja ini? Haleluya. Itu di arah ke selatan itu. Kalau kita dalam perjalanan menuju Hilisata ada di situ sebelah kanan. Nah, saudara, marilah kita baca firman. Jangan tidak baca firman. Kalau tidak baca firman, disesatkan sama iblis. Lalu dikatakan, oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Itu kutub yang pertama. Istri-istri Daud dipertontonkan, dilakukan juga perzinahan terhadap orang. Maukah istrimu digituin di depan umum? Hai bapak-bapak, anak muda, maukah kau begitu? Ini kutuk dari Tuhan. Memang diampuni Daud ketika Nathan memberitahukan kepadanya bahwa dia telah berzina dan telah membunuh, dan dikatakan oleh Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, ayat 13, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Tadi istrinya kan dikerjain orang juga. Tuh, kutuk. Kemudian mati anak ini. Setelah 7 hari Nathan bertemu dengan Daud. Di ayat yang ke-18 itu dinyatakan bahwa walaupun dia berpuasa, karena Tuhan tidak akan mendengarkan lagi doa Daud. Lalu selain daripada itu, kutuk-kutuk yang dialami oleh Daud di dalam 25 tahun lagi
hidupnya, yaitu anaknya dari dua istri, yaitu Amnon dan Tamar. Tamar adalah adik dari Absalom. Amnon adalah anak dari istri yang lain, tapi mereka satu bapak. Dan jatuh cintalah Amnon kepada Tamar, dan dia perkosa Tamar. Kalau sudah ada bibit perzinahan dari atas, akan turun terus. Kalau tidak minta ampun dan tidak diputuskan. Putuskan kutuk-kutuk itu dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah perkosaan terhadap Tamar. Dan yang kedua, tadi 1, 2, ketiga, keempat, kutuk keempat, yaitu Amnon yang memperkosa Tamar, dibunuh oleh abangnya Tamar, namanya Absalom. Dia bunuh Amnon. Karena dikatakan tadi tidak putus malapetaka, pedang di dalam rumah tanggamu Daud. Aku sih mengampuni engkau, tetapi kutuk tetap berjalan, hukuman tetap berjalan. Haleluya. Jatuh kutuk itu kepada orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan membangun hubungannya dengan baik, maka kutuk itu tidak akan jatuh padanya. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kutuk kelima yang dialami, yaitu Absalom merebut kekuasaan Daud, memerangi Daud. Dia mengangkat dirinya sebagai raja, dan larilah Daud bersama 400 orang pemberontak. Dan disitulah terjadi diselingkuhi istri-istri Daud di depan orang-orang Israel. Bahkan Absalom itu sendiri, anaknya sendiri. Jadi dosa itu bagaikan bola, bergulir terus, tanpa disepak pun digulingkan, menggelinding terus. Tapi bagaimana menghentikan gelinding itu? Bola itu hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang kemudian Absalom, dia memberontak terhadap bapaknya, mati, dibunuh oleh tentara yang pemberontak 400 orang. Kemudian kutuk yang selanjutnya, Adonia. Antara Adonia dengan Salomo. Salomo ini adalah anak yang kedua dari Batseba. Yang pertama tadi sudah meninggal, mati 7 hari setelah pertemuan Natal, dikutuk oleh Tuhan, dan lahirlah Absalom. Itulah pengganti Daud. Dan ketika Daud sudah tua, ada yang merawatnya, wanita perawat yang cantik di seluruh Israel. Tetapi Daud tidak bersetubuh dengan dia karena dia sudah tua. Tapi Adonia ini melantik dirinya sendiri menjadi raja pengganti Daud. Dan datanglah Natan kepada Batseba, memberitahukan kejadian ini
supaya dilaporkan kepada Daud. Dan Daud mengangkat Salomo menjadi raja. Setelah Salomo menjadi raja, Adonia yang mengangkat dirinya sebagai raja menginginkan perempuan yang merawat Daud itu. Itulah permintaan. Ketika itu diajukan kepada Shalom, maka dibunuhlah Adonia. Tidak putus. Tetapi di garis keturunan Daud juga. Karena Daud sudah meminta ampun. Ini kan keturunan-keturunannya tadi yang tidak hidup dalam Tuhan mengalami malapetaka. Tapi di keturunan Daud yang hidup kudus di hadapan Tuhan, disitulah lahir Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita hidup dalam Tuhan. Dua sisi, neraka dan surga. Mau kemana? Ke neraka atau ke surga? Mau mengalami malapetaka atau keselamatan? Tinggal engkau memilih. Amin. Pastor 12. Mari kita bersama-sama berdiri. Haleluya Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Di siang hari ini firman-Mu sangat memperingatkan kami untuk kami tidak hidup di dalam dosa, tapi kami hidup di dalam kekudusan.